Memang dalam diri saya selalu ada suatu keinginan untuk membuat sebuah film di mana sebagai filmmaker kita tidak mempunyai sebuah obligasi untuk mengarahkan penonton ke sebuah plot tertentu. Mungkin saya lebih ingin agar penonton bisa melihat film ini dari perspektif mereka masing-masing. She's not surprised, like because she just tried to let everything go. So So that surprising vision is not till the end. Like so at the beginning. Cukup menarik juga karena Charlotte bisa dibilang adalah satu-satunya film eksperimental saya yang diproduksi dengan budget yang bisa dibilang cukup ada dan juga benar-benar menggunakan aktris yang benar-benar profesional dalam bidang. Banyak teman-teman maupun guru-guru saya yang bertanya mengenai inspirasi sinematiknya Charlotte. Dan saya selalu bilang ke mereka bahwa sebagian besar inspirasinya secara fotografis banyak yang berasal dari berbagai macam fashion fotografi. Sebenarnya sih nggak hanya fashion fotografi aja ya, tapi juga dari berbagai macam TV komersial yang berhubungan dengan berbagai macam produk kosmetik perempuan, entah itu parfum maupun juga berbagai macam iklan yang berhubungan dengan pakaian dalam wanita. Saya bahkan sebenarnya sama sekali tidak mengerti sedikit pun soal bidang-bidang itu. Cuman entah kenapa saya tuh benar-benar suka dengan sensualitas yang terlihat dari iklan-iklan seperti itu. Dan saya membayangkan apa jadinya jika saya membuat sebuah film pendek dengan style ala iklan-iklan parfum atau iklan-iklan pakaian dalam, tapi ditwist dalam sebuah cinematic vision yang benar-benar suram dan claustrophobic. Bisa dibilang bahwa Charlotte adalah sebuah film yang benar-benar berbasis pada penggunaan sound. Karena itu metode audisinya pun juga harus beda. Di sini yang saya cari bukanlah sebuah bentuk acting yang benar-benar dramatis, ya, tapi lebih kepada sebuah kemampuan ekspresi yang benar-benar bisa menyatu dengan soundscape di film ini. Dan seperti metodenya Stanley Kubrick, saya menyuruh mereka untuk duduk dan mendengarkan sebuah soundscape yang sudah saya persiapkan sebelumnya. So far, metode ini cukup berhasil dan benar-benar efektif. As they say, silence is golden. Indeed. Yang ingin saya capai secara visual adalah menciptakan sebuah sensasi yang memburamkan antara reality dan surreality. Dan memang untuk mencapai hal tersebut saya banyak bereksperimen dengan tone dan warna yang tujuannya untuk menciptakan sebuah atmosfer yang terlihat begitu hyper surrealist.
Secara kamera, saya banyak mengambil angle-angle yang bisa dibilang banyak mengarah ke extreme close-up karena saya benar-benar ingin menciptakan sesuatu yang benar-benar padat yang dimana sama sekali tidak terasa sebuah sense of place. Dan semua ini juga karena balik lagi ke konsep dasar, yaitu inspirasi yang dari fotografi fashion atau lebih spesifiknya fotografi produk-produk kosmetik wanita, yang dimana close up tuh benar-benar bisa memperlihatkan sesuatu sensasi visual tersendiri. Bisa dibilang bahwa peranan sound di film ini benar-benar penting sekali. Dan yang menarik di sini adalah bahwa 90% sound yang terdengar di film ini adalah post production sound. Dan 10%-nya adalah location sound. Dan hal ini memang sengaja saya lakukan karena saya ingin benar-benar menciptakan sebuah sonic environment saya sendiri. Di sini saya juga banyak bereksperimen dengan voice over yang sekiranya kurang lebih bertujuan untuk menciptakan sebuah semacam collage of voice yang cukup terinspirasi dengan sound poetry atau Dadaist poetry. Tapi di sini saya juga banyak melakukan disfigurasi suara yang pada akhirnya tuh menghasilkan sebuah fragmentasi suara yang berbeda-beda. Sebenarnya saya sempat tergoda untuk membuat ini menjadi sebuah feature film. Dan ini menurut saya sebuah kesempatan yang langka banget untuk bisa mendapat akses peralatan yang cukup memadai. Cuman saya ngerasa bahwa saya nggak harus terburu-buru untuk membuat feature film. Karena sampai detik ini saya masih enjoy untuk bereksperimen dengan short film, terutama dengan membuat film-film eksperimental. Kadang seorang film student suka lupa bahwa film eksperimental tuh bisa banyak membantu kita untuk membentuk cinematic vision kita sejak dini. Karena dari situ kita bisa mencoba banyak hal yang benar-benar bisa memperkaya referensi kita. Kita bisa banyak belajar dari berbagai macam eksperimen kita yang gagal gitu. Dari situ kita bisa melihat apakah kita akan meneruskan eksperimen seperti ini atau mencoba hal yang baru lagi. Dengan begitu, ketika kita sudah siap untuk membuat sebuah film yang lebih mainstream, maka hal ini bakal memudahkan kerja kita banget karena kita sudah mengerti berbagai macam cinematic language yang telah kita pelajari dari membuat film eksperimental.